Skylight seperti ini nih, sudah tempered seperti ini dapat by default dari developer. Ini dia project paling hot terbaru dari Ciputra Group di Tangerang Selatan. Harga start 1,1 miliaran, yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Farm Estate. Hari ini kita lagi main nih ke daerah Ciputat, tepatnya adalah di Merpati Raya. Kita lagi main ke salah satu proyek terbaru dari developer yang sudah sangat terkenal, yaitu Ciputra Group. Kita akan bahas beberapa tipe sebenarnya, tapi kita bagi ya teman-teman. Karena dari 5 tipe, kita bagi menjadi 2 part. Part 1 itu kita akan bahas yang 1 dan 1,5 lantai. Part 2 nanti kita akan bahas yang 2,5 lantai. Jadi buat teman-teman nih, khususnya lagi cari rumah di daerah Tangerang Selatan yang lokasinya dekat ke daerah Bintaro, dan juga dekat ke beberapa fasilitas yang banyak dicari, mulai dari stasiun kereta api, lalu juga ada akses tol, dan juga buat teman-teman yang memang senang banget nih di kawasan yang dekat Bintaro atau ke BSD. Jadi pastiin tonton sampai beres ya, karena di sini harganya start dari 1,1 miliaran. Yang paling besarnya mungkin teman-teman butuh kamar yang banyak, 4-5 kamar, start dari 3,4 miliaran. Konsepnya adalah, nah ini kita udah bisa ngeliat ya teman-teman, konsepnya adalah ala-ala Eropa. Jadi Eropa desain buat teman-teman yang lagi cari rumah yang desainnya unik, konsepnya berbeda dari yang rumah pada umumnya. Siapa tahu nih cocok. Karena di sini ya selain dari desain yang menarik sekali, teman-teman juga bisa dapetin harga paling perdana karena baru launching, dan juga developer ternama yang sudah berpengalaman sekali. Selain itu kita mau bahas juga di sini kawasannya itu kurang lebih sekitar 28 hektar. Jadi akan ada sekitar 4 klaster yang dibangun perumahan dengan total unit 1.200 unit yang akan dibangun di kawasan ini. Akan dibangun di kawasan komersial juga teman-teman. Siapa tahu yang nonton video ini lagi butuhnya area ruko atau mungkin komersial lainnya, siapa tahu bisa memanfaatkan yang nantinya akan dibangun di kawasan Citra Garden Bintaro ini. Ya bisa share lah teman-teman, mungkin bisa share ke teman yang lagi cari untuk ruko atau dan tempat lainnya, bisa banget referensikan video ini. Nah, sekarang kita mulai bahas rumahnya. Karena yang kita bahas ada 2 rumah, jadi kita bahas paling pertama adalah yang tipe 1. Ini sebenarnya tipe 1, tipe paling kecil karena luas tanahnya 6x10, 60 meter persegi, dan luas bangunan 37 meter persegi. 2 kamar tidur, 1 lantai, dan ini sebenarnya cocok banget buat teman-teman ya. Misalkan baru nikah atau mungkin baru punya anak 1, atau yang masih single lagi cari-cari rumah, mau investasiin ke properti, cocok beli ini. Nah, nanti kita lihat ke dalam. Terus kita bahas dulu sebelumnya adalah ROW jalan. Seperti biasa. Jadi ROW jalannya itu 7-10 meter. 7 meter untuk yang tipe standar. Kalau yang untuk tipe yang boulevard itu adalah 10 meter. Jadi lumayan besar ya teman-teman untuk area ROW jalannya. Untuk utility-nya semua sudah underground. Nanti teman-teman nggak akan lihat kabel-kabel berterbangan di depan. Sekarang kita di area carport. Carportnya lumayan besar teman-teman. Kalau kita ukur untuk mobil bisa muat 2 sebenarnya. Tapi kalau satu mobilnya gede SUV, satunya kayaknya mobil yang compact atau ya kayak wuling-wuling REV masih muat nih teman-teman di bagian depan. Tapi amannya mungkin satu mobil, atau mungkin nanti di bagian beremnya juga bisa dimanfaatkan teman-teman seperti ini. Konsep desainnya seperti tadi saya bahas ala Eropa. Di depannya kelihatan ini adalah, nanti kita bahas dari dalam. Ini adalah by window-nya. Nanti kita bisa lebih detailnya pas masuk ke dalam. Terus juga untuk perpaduan warnanya sudah menggunakan warna putih dan juga hitam untuk di bagian fasad atasnya. Oke, untuk list di dalam di bagian kaca cerminnya itu menggunakan aluminium ya teman-teman. Sudah menggunakan clear glass juga, jadi yang bagus. Dan pintunya sudah engineering wood dengan dilengkapi smart door lock dari Onassis, dan juga CCTV sudah terpasang untuk tipe yang 1 dan tipe 2 nanti kita review. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam untuk lihat tipe yang 1 ini. Ini bisa kita bilang tipe 1, jadi ukurannya 6x10, namanya Racelia. Luas bangunannya 37 meter persegi. Nah, begitu masuk ada ruang keluarga di sebelah sini, lalu di depannya ada area TV, dan di sini teman-teman langsung terkoneksi dengan area meja makannya, dimultifungsikan dengan area dapur nih teman-teman. Nah, yang menariknya adalah konsep ini, nanti di atasnya teman-teman dapatkan skylight seperti ini nih. Sudah tempered seperti ini dapat by default dari developer. Oke, sekarang kita bahas area kamarnya yuk. Di sini ada 2 kamar tidur teman-teman. Ini kamar tidur utamanya di bagian depan. Kita bisa lihat cukup besar ukurannya. Untuk kamar utamanya muat area kasur, ini queen size, king size sebenarnya muat, cuma mungkin agak mepet. Ada 1 area lemari juga, dan bisa juga teman-teman tambahkan 1
area meja rest di sini. Nah, ini salah satu keunikannya, teman-teman punya area bay window seperti ini. Jadi memang konsep Eropanya tuh berasa banget bahkan di kamar utamanya. Lanjut, ini yang menarik konsepnya di tipe Raselia nih. Jadi area shower untuk mandi dan juga area untuk toiletnya itu terpisah. Jadi kalau misalkan nih teman-teman dengan pasangannya, satunya lagi mau mandi, satunya lagi mau ke toilet, jadi nggak perlu rebutan. Oke? Nah, ada area wastafel juga, nanti teman-teman juga sudah dapatkan. Dan terakhir di sini ada satu kamar tambahan lagi, bisa teman-teman jadikan untuk kamar tidur anak seperti ini. Jadi bisa double bed atas bawah ini, atau kan biasanya kan atas bawah ya bednya. Kalau ini karena ukurannya cukup compact, jadi di atasnya kasur, di bawahnya itu adalah area aktifnya. Bisa untuk meja belajar, bisa untuk area lemari juga di sini. Ini oke sih, saya suka banget dengan interior di rumah ini karena memang menyesuaikan dengan fungsinya. Dan lantainya nanti teman-teman sudah menggunakan homogeneous style yang 60x60. Tip, ini tipe yang pertama, tapi sayangnya teman-teman, ketika video ini kita buat, unit itu sudah semua terbooking di NUP-nya. Jadi teman-teman kalau mau cari rumah pertama, ini sih sebenarnya bagus, tapi yang akan kita review setelah ini, tipe yang 6x10, yang satu lagi yang Ravinia tuh, tipe yang menurut saya pun pribadi suka banget, karena konsepnya dia ada attic room-nya. Nah, yuk kita langsung aja lihat yang kedua. Sekarang kita ke tipe yang kedua ya teman-teman. Ini adalah tipe Ravinia, sama ukuran dengan yang sebelumnya 6x10. Bedanya adalah ini ada attic room-nya. Nah, kalau untuk carport kurang lebih sama teman-teman, seperti yang tadi pertama kita bahas. Jadi bisa muat 1-2 mobil, kan lumayan besar ya teman-teman. Dan fasadnya kurang lebih sama. Bedanya adalah ini nih, di bagian sini dia ada kacanya karena ada lantai attic-nya. Ini mana attic itu adalah kamar utamanya. Oke, yuk kita masuk. Pintunya sudah smart door lock dari Onassis ya teman-teman. Nah, dan juga pintunya ini sudah menggunakan engineering wood, jadi udah yang kualitasnya bagus. Nah, begitu masuk, areanya langsung plong banget. Kenapa lebih plong dari yang sebelah? Karena di lantai 1 cuma ada satu kamar. Jadi begitu masuk ada ruang keluarga, lalu di sini ada area TV ya teman-teman di belakang sini. Lanjut juga di sini ada meja makan, area storage. Ini bisa teman-teman manfaatkan seperti ini nanti, area storage ya. Ini cuma untuk interiornya referensi aja. Nanti aslinya kosongan yang teman-teman dapatin. Persis yang sebelah juga kayak gitu. Lalu langsung terkoneksi dengan area dapur. Ini area dapur cukup besar teman-teman. Dan masih sama seperti sebelah konsepnya. Untuk di area atas dapurnya itu sudah ada skylight seperti ini menggunakan tempered glass. Dan saya suka banget sih dengan dapur yang bentuknya letter L seperti ini. Karena rumahnya compact, mereka juga nambahin ini. Karena nggak ada lebihan tanah lagi teman-teman. Jadi ya tetap bisa fungsikan di bagian dalam seperti ini. Oke, lanjut. Lalu ada satu kamar mandi, dan ini kamar mandi cukup besar, teman-teman. Untuk di lantai 1. Semua lantainya, bawahnya ubin dan tembok persis seperti ini. Yang teman-teman belum dapatkan adalah ya seperti nakas-nakas seperti ini. Terus juga kaca ini sama yang bagian bawah belum. Tapi untuk wastafel, shower, dan juga toiletnya sendiri sudah menggunakan sanitarinya Toto. Yang kualitasnya bagus. Dan ini kita ke kamar yang di lantai 1. Ini sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan untuk kamar tidur anak, atau juga bisa di ruang kerja, atau misalkan orang tua masih berkunjung nih, kita baru nikah ya kan, biasanya kan kalau masih kecil pun, punya anak masih kecil kan tidur masih bareng sama kita nih sampai umur 4-5 tahunan. Ya udah, di sini bisa jadi ruang multifungsi, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Dan seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, masih dapat area bay window seperti ini. Jadi memang ini bagus banget teman-teman. Teman-teman punya tambahan area di sebelah sini yang bisa dimanfaatkan untuk tempat duduk, atau mungkin untuk area-area bersantai di kamar ini. Oke, tapi nanti teman-teman untuk lantai dapatnya yang standar itu adalah homogeneous style ya, yang 60x60. Nah, sekarang kita lihat di lantai 2-nya itu sebutannya attic room sebenarnya. Jadi kita akan lihat di atas itu adalah kamar utamanya. Sebesar apa dan juga senyaman apa. Yuk. Lanjut. Area tangga dan juga area ininya persis seperti ini teman-teman, dapat dari developer. Nah, ini juga ada kacanya nih, karena ini view-nya langsung ke arah tadi dapur yang ada skylight-nya. Oke, sekarang kita sampai di lantai attic-nya, atau ini adalah kamar tidur utamanya. Kita bahas ke sebelah sini dulu teman-teman. Di sebelah sini, jadi memang ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman jadikan area lemari ya, seperti ini, bisa jadi referensi juga. Dan ini bagus nih. Jadi kenapa di sini dibuat full kaca, supaya kesannya itu lebih lega. Jadi kalau kita mau pergi habis mandi, mau rapi-rapi, udah enak banget nih. Udah tinggal ngaca. Oke. Terus di sebelah sini kita bisa lihat kanan kirinya muat nakas yang cukup besar.
Ini sebenarnya sih kalau dipakai kasur yang king atau mungkin double king ya, yang lebih besar 200x200 masih muat. Cuma mungkin king udah cukup banget sih sebenarnya. Oke. Nah, sebelah sini juga teman-teman kita bisa lihat, bisa letakkan TV seperti ini. Dan ini juga pas sih sebenarnya menggunakan area nakas seperti ini. Kenapa? Karena memang areanya tidak terlalu besar, jadi pakai yang simple aja. Dan ini juga masih bisa buat storage nih. Ya, naruh remote TV atau mungkin naruh sesuatu yang nggak terlalu besar bisa di dalam sini. Dan di sini juga ada satu meja rias, ya. Pas sih kalau buat saya, masih oke banget. Nah, ini juga bagus nih. Kenapa sih kok banyak rumah-rumah sekarang, khususnya rumah contoh ya, dibuat itu banyak sekali cermin yang full frame seperti ini. Salah satunya untuk membuat pertama kesan rumah kamar atau ruangan itu lebih lega. Nah, ini bagus banget sih strateginya. Ya, teman-teman bisa tiru juga nanti di rumahnya masing-masing ya. Jadi biar lebih estetik juga kalau kita mau bikin konten misalkan di rumah. Dan ini juga ada seperti biasa bay window. Jadi ini teman-teman bisa manfaatkan seperti ini. Sirkulasi udara juga bagus, pencahayaannya maksimal. Dan terakhir ada area kamar mandinya. Kamar mandi besar loh teman-teman. Yuk kita masuk. Sanitarinya sama persis, sanitarinya menggunakan Toto. Yang nggak dapat ya bagian ini, ada tulisannya optional itu nggak dapat. Ini juga nggak dapat, shower glass-nya juga belum dapat. Ya seperti aksesoris ini seperti ini juga belum dapat. Dapatnya WC, wastafel dan juga untuk area apa? Showernya. Nah, yang menarik adalah ini ukurannya besar teman-teman. Kalau kurang lebih ya, ini kan 60 x 60. 60, 120, mungkin sekitar 150. Jadi kalau teman-teman misalkan nih ada kepikiran, aduh saya pengen banget punya kamar mandi yang dipasangin bathtub. Ini masih muat sebenarnya teman-teman. Jadi bathtub di sini, yaudah nanti nggak apa-apa, showernya itu yang tetap menggunakan dari sini. Ini oke banget sih. Rumah ini startnya dari 1,4 miliaran untuk harga cashnya ya teman-teman. Kalau untuk harga KPR di 1,5 miliaran. Karena masih launching dan sistemnya NUP, saat video ini dibuat, NUP itu lebih dari 550 NUP. Unitnya kurang lebih 2 klaster itu 780 unit. Jadi buat teman-teman yang masih ingin dapat unit atau mungkin mau tanya-tanya lebih lengkapnya, gampang banget, nanti bisa langsung kita bahas di segmen duduk bareng. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke segmen duduk bareng. Setelah itu baru kita akan masuk ke tes akses. Teman-teman, sekarang kita di segmen duduk bareng. Nih, segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta simulasinya ya. Sekarang kita akan bahas yang Raffenia. Untuk harga cash kerasnya adalah 1.405.923.750 rupiah setelah harga diskon launching. Nah, yang kedua, cash bertahap 24 bulan, sistem per bulannya 66.758.216 rupiah dengan harga jualnya 1.602.197.190 rupiah. Dan untuk harga KPR-nya dengan DP 5% di 1.512.866.520 rupiah. Untuk cicilan selama 20 tahunnya per bulannya sekitar 8.019.022 rupiah. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung atau mau survei ke lokasi, caranya gampang banget nih. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau boleh kontak di WA di bawah ini. Nah, kita udah beres nih. Lanjut yuk kita tes akses. Teman-teman, sekarang kita akan tes aksesnya dari Citra Garden Bintaro ke kawasan sekitar yang ada di sini. Kita akan ke arah pintu tol dan juga stasiun kereta api ya. Seperti biasa kita nyalakan timernya 3, 2, 1, let's go. Ini akses jalan depannya, teman-teman. Bisa muat untuk 2 mobil ya. Ini kita tesnya juga jam 5 sore, jadi jam pulang kantor. Kita sekalian lihat nih, kalau jam segini tuh traffic ke arah Bintaro tuh seperti apa. Nah, teman-teman, sebelah kiri kita ada pom bensin Pertamina, itu ditempuh 1,5 menit. Di seberangnya itu ada sekalian ini namanya bakmi sejuk. Ini lumayan terkenal teman-teman untuk kulineran, enak banget nih nongkrong di sini. Ada sekolahan teman-teman ya, ada sekolah. Jadi teman-teman kalau butuh sekolahan, ini ada Climate Action School. Kurang dari 2 menit sampai ke sekolahnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Jurangmangut. Tinggal belok kanan aja, turun ke bawah, kita sampai. Nih waktunya sekitar 6 menit lah, kurang lebih 6 menit ya. 6 menit kita sampai. Lalu lanjut lagi, lurus sedikit. Sebelah kiri kita langsung masuk ke akses kawasan ke kiri langsung pintu tol Pondok Aren. Ke arah Kunciran, mau ke arah BSD, mau ke arah bandara, teman-teman bisa lewat sini. Jadi bisa ditempuh 6 menitan.
Nah teman-teman nih, kita sudah sampai, tinggal belok kanan nanti. Itu udah kelihatan ya mallnya teman-teman. Ini kita waktunya kurang lebih sekitar 10 menit ya. Kita stop. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi saya mau kasih kesimpulannya. Teman-teman bayangin deh, bisa punya rumah di kawasan yang sudah jadi, semua fasilitasnya sudah ada. Rumah sakit tadi kita lewatin. Nanti teman-teman juga kalau mau ke rumah sakit yang lebih premium, ada rumah sakit RSPI Bintaro juga ada. Lalu juga kalau teman-teman butuh sekolah yang lebih bagus, Al Azhar Bintaro juga ada. Jadi banyak banget teman-teman yang dibutuhin. Bahkan sekolah Jepang pun juga ada ya di sini. Terus kalau teman-teman butuh mall, nih mall sebelah kanan kita, Mall Bintaro Exchange Mall. Akses stasiun tadi ada Jurang Mangu, ada juga pintu tol Ponokaran arah Tangerang BSD Kunciran. Kalau mau ke arah Tol Jor juga tadi teman-teman tinggal, yang tadi kita putar balik, tinggal teman ke kiri lalu putar balik, itu udah masuk tol ke arah Jor. Jadi semua fasilitasnya sudah ada dan sudah tinggal pakai aja ketika teman-teman tinggal di Citra Garden Bintaro. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Farm Asset dan share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Langsung aja follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Udah dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.